Cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Hai, balik lagi nih sama gua Laura dan Esther. wah nggak kerasa nih. Kayaknya podcast kita udah Episode kedua. itu dari kita ya. Dari kita. Episodenya udah banyak banget nih, bahkan udah ngelewatin spesial episode. Oke, sebelum itu nih, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget tentunya. Apa tuh? Yang lagi relate banget di kehidupan gue, dan gue yakin juga di kehidupan kalian juga relate. Kita bakal bahas tentang toxic relationship, akibat sampai gimana sih cara keluar dari toksiknya itu. Wih, seru banget nih kayaknya. Iya dong. Oke, tapi sebelum itu nih, berhubung podcast kita itu cerita kita minggu ini, boleh dong, seperti biasa, cerita dulu dong Esther. Minggu ini ada liku-liku kehidupan apa nih? Aduh, liku-liku berat ya. Minggu ini itu lagi nggak terlalu banyak banget liku-likunya. Cuman lagi deadline tugas lagi mengejar-ngejar seperti biasa. Kayak makin kesini tuh kayak makin jarang kayak Zoom atau Meet gitu, lebih banyak ke tugas sampai mengharuskan yang udah dimana jam tidur kita tetap melek gitu kan, sampai orang bangun kita tidur, jadi kita kebalik ya. Iya, kebalik. Burung hantu gitu. Kayak gitu sih sekarang. Lebih banyak itu, nggak terlalu banyak liku-liku lah, cuman lagi pusing sama tugas. Kayaknya semua orang gitu ya kalau sekolah online, kuliah online tuh sama masalahnya. Nah, kalau Laura gimana nih minggu ini? Oke, kebalikan banget ya. Kita kebalikan banget nih. Karena yang isi podcast sebelum ini dedek Gemes. Dedek gemes. Kita nih udah tua sendiri nih. Iya. Kita yang paling tua nih di generasi podcast ini nih. Ya kan ya. Jadi tuh yang lain masih sekolah. Kalau kita berdua, kita nih udah menempuh berat sekali perkuliahan yang pastinya kehidupannya berbeda, pergaulannya juga pasti berbeda, gaya hidupnya mungkin juga pasti berbeda gitu. Di minggu ini tuh lagi merasakan banget yang namanya jenuh. Kalau dulu di SMA tuh karena SMA aku itu tergolong santai dari pelajarannya, mulai dari pelajaran, dan gak pernah ada tugas. Pernah sih, maksudnya setahun tuh tugas itu bisa dihitung jari gitu di setiap mata pelajaran gitu. Enak ya. Jadi santai kan, udah terbiasa santai. Tapi ternyata pas masuk kuliah itu mesti ngadepin sama namanya tugas. Benar, tugas itu ternyata bikin pusing ya. Dan di minggu-minggu ini jadi ceritanya UKM itu, kalau yang nggak tahu, UKM itu unit kegiatan mahasiswa ini lagi buka namanya regenerasi. Asik regenerasi kan. Kita harus regenerasi terus nih. Dan ternyata guys, gua itu masuk ke dalam paslonnya mereka sebagai ketua gitu. Ya. Dan yang dimana gue harus nyiapin materi, visi misi, dan apa yang gue bakal kerjakan. Dan sebenarnya gue lagi bergumul dan lagi takut banget nih. Gue nih paling takut ditanya-tanya, serius deh. Gue paling takut banget ditanya-tanya. Sama sih. Karena gue sendiri, gue takut kalau gak bisa jawab dan gak bisa jawab dengan maksimal gitu. Dan mereka emang sih dukung, mereka dukung sih, kayak ayo Laura pasti bisa gitu, kalau bukan Laura siapa lagi gitu. Kebanyakan yang begitu. Iya kan. Nah akhirnya ya udahlah, setelah gue berdoa, setelah gue bergumul dengan Tuhan, ternyata Tuhan karena gue udah mau dari awal gue join, ya udah gue memutuskan untuk yuk kita coba gitu, walaupun lawannya berat banget gitu. Tapi ya
Yang penting mencoba. Nothing impossible lah. Betul. Gitu. Kayak gitu. Jadi lagi berat sih, lagi bergumul buat debatnya nanti nih. Lagi benar-benar berdoa banget biar semuanya lancar, debatnya lancar. Menang atau kalah nggak mikirin sih. Yang penting lancar dulu aja gitu. Nah, tadi kan topiknya menyinggung sedikit tentang toxic relationship kan. Nah, tertarik nggak sih untuk kita bahas? Oh, tertarik banget dong. Gue nih, makanya yang tadi gue bilang, topik kita hari ini tuh relate banget nih sama kehidupan kita, ya kan? Yang pastinya kenapa gue tertarik banget sama toxic ini, karena mungkin dari kita semua nih pernah mengalami sama yang namanya toxic relationship. Entah itu dari pacar, entah itu dari teman sendiri, ya kan, sahabat atau siapa yang terdekat kalian gitu. Pasti pernah mengalami, bener gak? Benar banget. Esther pernah ngalamin kan? Pernah. Pasti Pernah. semua orang pernah. Pasti dari kita nih pernah, bahkan sering gitu. Tapi kayaknya kita nggak sadar nih kalau kita lagi terjerat sama yang namanya Hubungan toxic. Iya. Kita nggak sadar sama yang namanya toxic ini. Dan seperti yang tadi kita udah bilang, kita bakal membahas apa itu toxic relationship, akibat sampai cara nanganinya. Oke, sebelum itu coba dong. Tadi kan katanya Esther nih pernah kan toxic. Itu hubungannya sama siapa? Pacar kah? Pacar, teman, atau sahabat, atau siapa nih? Kayaknya kalau toxic itu udah pernah ngalamin semuanya kayaknya. Oh, dari pacar gitu-gitu ya? Iya, udah pernah. Kayak sudah merambah di dunia itu. Oke. Ceritain dikit. Kayaknya lebih ke temen aja kali ya. Boleh. Yang paling menonjol aja nih. Yang paling menonjol sih semuanya. Oh, ya udah kalau gitu ceritain semuanya deh. Nanti kelamaan. Oh iya, besok Oke. kita selesai. Intinya aja, kalau ke teman itu sering banget ngalamin toxic, tapi itu dulu ya. Kayak di zaman SD sama SMP tuh seperti yang tadi Laura bilang, kita tuh kalau dalam hubungan toxic tuh kita tuh nggak ngerasa kayak kalau kita ini tuh lagi toxic gitu kan pertemanannya. Nah, pas SMP itu tuh aku tuh aslinya orangnya introvert, nggak seperti sekarang yang seperti inilah gitu, memberanikan diri. Aku tuh dulu orang introvert, kayak kalau punya temen itu sedikit, nggak banyak, Tapi dijaga banget. iya Kan? terus nggak, pokoknya introvert lah gitu. Nah, pas udah masuk dunia SMP sih, lebih ke SMP itu tuh kayak aku punya temen di mana aku tuh berdua mulu sama dia. Sebenarnya kita berempat, tapi aku berdua mulu gitu sama dia. Terus ternyata hubungan pertemanan kita ini toksik. Kayak misalnya kita mau pergi kemana nih, dia ngajak kan, pergi ke sini yuk gitu. Nah, terus aku udah mulai mikir kayak misalnya kayaknya gue nggak bisa nih untuk bilang iya ke dia. Tapi karena kalau misalnya gue bilang aduh nggak bisa, dia pasti ngambek dong. Biasanya kan teman-teman gitu kan, kayak ngambek dong, masih masa-masa SMP. Nanti kalau udah ngambek, gue nggak ditemenin nih, kayak gue dijauhin ya. gue nggak ada temen, jadi gue bakal sendirian di kelas gitu. Sampai udah hampir 1 tahun gitulah kayak gitu sama dia. Jadi tiap hari tuh kalau misalnya dia ngajak, gue tuh nggak bisa untuk nolak, kayak nggak bisa bilang aduh nggak dulu, itu nggak bisa. Dengan cara gue tuh banyak banget alasan sama orang tua gue. Kita juga udah pernah ngebahas tadi kan, kalau misalnya setiap mau keluar itu tuh gue selalu izinnya kerjain tugas kelompok dan lain sebagainya gitu, biar gue dibolehin, karena kan gue juga orangnya jarang banget boleh izin keluar kan. Sampai saat itu kayak gue capek gitu, kok begini mulu ya, tiap hari bohong gitu. Nah, tapi gue nggak nyadar kalau misalnya ini tuh termasuk hubungan yang toksik dalam pertemanan kan. Sampai akhirnya temen gue bilang, kok lu sekarang berubah sih? Nah, dari situ gue langsung kayak mikir, berubah gimana ya? Iya, semenjak lu temenan sama dia tuh omongan lu juga jadi agak lebih kasar gitu, kayak agak lebih cepet tersinggungnya, sensitifnya, pokoknya ada yang beda lah. Nah, dari situ, tapi SMP juga
belum kenal tuh yang namanya hubungan toksik tuh kayak apa kan. Prakata toksik lah belum kenal pas SMP. Nah pas teman bilang gitu langsung kayak mikir, iya juga ya, kok jadi cepet sensian, emosian, marah, terus juga jadi suka nyakitin diri sendiri cuman karena buat dia senang. Nah ternyata itu termasuk hubungan toksik. Tapi untungnya sampai sekarang tuh kayak sampai detik ini tuh kayak udah mulai berlatih kalau misalnya itu hal yang buruk, yang kayak misalnya orang itu ngajak kita tapi dia tahu itu bakal terjadi buruk untuk diri kita, kayak belajar untuk nolak tapi dengan halus gitu kan, kayak gitu sih. Nah kalau Laura gimana nih? Nah, rata-rata sama sih sebenarnya. Cuman kalau tadi temuan, mungkin gua lebih ke mantan pacar aja kali ya. Lebih dalam. Lebih dalam nih. Karena gue yakin banget dari kalian pasti banyak yang kalian tuh nggak sadar sebenarnya kalian lagi terikat dengan toxic relationship ini gitu. Gue bakal kasih contoh dari kehidupan gue sendiri. Pacar. Sebenarnya penyebab orang itu nggak sadar akan relationship yang toxic ini itu sebenarnya karena mereka enjoy aja nih, karena mereka ya fine aja ngalamin itu. Tapi saat mereka kesandung, mereka baru sadar kalau ternyata kayaknya gue toxic deh, kayak gitu. Sepengalaman gue, jadi gue ini bukan tipe yang gonta-ganti pacar, tapi pernah pacaran lama gitu, sekali pacaran lama. Kita bahas satu aja. Saat gue memulai satu hubungan yang harusnya nggak boleh di umuran gue, nih ya, percayalah, kalian jangan membuang-buang waktu kalian jangan istilahnya jangan melakukan hal-hal yang nggak penting di masa muda kalian, karena seumuran gue nih udah nyesel banget nih, kenapa gue nggak belajar ini aja, kenapa gue pacaran. Karena pacaran itu sangat menyita waktu loh. Mungkin dari kalian sekarang nih nggak merasakan itu, tapi dampaknya itu, efeknya itu bakal nanti jangka panjangnya, kayak gitu. SMA itu gue mulai satu hubungan yang awalnya gue pikir gue fine aja di posisi ini, gue nggak ngerasa dia toxic, dia nemenin gue, dia selalu jadi support sistemnya gue, kata anak muda gitu kan. Dia selalu bikin gue seneng, gak ada alasan yang bisa bilang kalau dia itu toxic gitu. Dan kita ini udah toxic relationship gitu. Sampai satu ketika gue kesandung sama satu masalah yang mungkin anak-anak Komsel Light Generation ini tahu. Satu masalah yang bikin hidup gue hancur, mungkin kalian nangkep lah ya. Bikin gue tenggelam dalam masalah itu dan gak ada yang bisa nolong sama sekali. Bahkan buat cerita pun gue takut gitu. Kalau tadi Esther bilang udah nyinggung kayak kalau gue bilang gak mau, gue bilang gak bisa, dia bakal jauhin gue nih. Nah ini sama halnya kayak gue. Kalau gue bilang, dia bakal didamprat sama semua teman-teman gue, bahkan orang tua gue. Dan gue gak mau jauh dari dia, kayak gitu. Jadi sama nih. Tapi ternyata itu semua salah gitu. Kayak ternyata setelah gue mikir, kayaknya gue salah deh gitu. Gue gak seharusnya kayak gini. Buat kalian yang ngerasain gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa ngelakuin ini karena gue mikir kedepannya bakal ada resiko yang luar biasa yang bakal gue tanggung. Tapi percayalah teman-teman,
kalian itu bakal merasakan itu sebentar dan kalian bakal lega gitu. Sama halnya kayak kita lagi dipasung kan, sama halnya kayak kita lagi dipasung. Pasung itu kan cuma dikit ya kakinya, kita duduk ya nggak kenapa-napa, bener gak? Bener. Kita nggak bakal mati karena pasung itu kalau selama kita dikasih makan, dikasih minum, kita berkecukupan apa segala macam, betul ya. Tapi ada belenggu di kaki kita yang gak bisa kita lepas kayak gitu. Saat belenggu itu dilepas, mungkin orang yang dipasung ini karena udah kelamaan duduk jadi susah nih buat jalan, ya kan? Pasti sakit banget. Tapi apa? Saat pasung itu lepas, dia merasakan penderitaan yang sungguh luar biasa, maybe. Dia harus belajar jalan, dia harus menanggung rasa sakit itu. Tapi setelah dia sembuh, setelah dia sembuh, semua belenggunya itu lepas. Ini yang ngingetin, satu perumpamaan ini yang ngingetin gue pada saat itu. Berat banget. Karena ya seperti anak muda tahu, dia nih orang satu-satunya yang gue percaya. Bahkan lebih dari orang tua gue. Wih, bener gak? bener. Kadang kita merasa seperti itu karena kalau gue bilang ke orang tua nih selalu kayak salah. Gue mulu yang salah, gue mulu yang kena oceh. Dia doang nih yang mengertiin kita. Guys, please buka mata kalian. Kalau itu semuanya salah. Gitu. Kayak gitu sih. Tia. Oke, kita bahas nih. Berarti udah tahu nih ya, kira-kira yang toksik kayak gimana nih. Buat kalian yang mau cerita-cerita atau mau nanya-nanya, kira-kira gue lagi kayak gini nih. Gue lagi menghadapi kayak gini. Kira-kira itu toxic nggak ya? Ya, itu toxic gak ya? Itu bisa ditanyain ke IG-nya Like Generation. Yes. Atau mau private chat, bilang ke Mimin ya, asik Mimin lagi jadi, aku mau ngobrol dong sama Kak Laura atau Kak Esther atau Kak yang lainnya, itu boleh banget ya, langsung di kontak aja, kita ngobrol nih bareng-bareng. Atau bisa juga bergabung dalam Komselnya Like Generation, biar kalian tahu nih kira-kira hubungan kalian ini toksik atau enggak. Oke, akibatnya. Sekarang kita ngomong akibatnya. Lu udah pernah merasakan belum sih akibat dari toxic relationship ini? Pasti udah. Udah ya? Apa Pasti tuh kira-kira? Akibatnya itu berdampak sama mental gue juga. Terus keseharian gue tuh jadi beda. Ini beda sih ya kalau hubungan toksik pertemanan sama hubungan toksik sama pasangan kita itu beda, menurut gue beda akibatnya ya. Kalau misalnya, tapi dikit-dikit hampir sama, hampir nggak beda jauh lah gitu. Kalau misalnya dalam pertemanan itu kayak pertemanan sama hubungan pasangan itu yang sama itu kayak akibatnya itu dia jadi bikin habit yang buruk gitu buat diri gue. Kayak misalnya jadi gue dituntut ini mulu sampai gue tuh ngelupain kewajiban gue. Jadi gue harus nyenengin dia terus. Yang tadinya kita nggak ngomong kasar, karena dia ngomong kasar jadi kita ikut-ikutan ya. Bener. Apalagi kalau dari pertemanan sih ya, pertemanan tuh kan kalau zaman sekarang itu kan banyak bahasa-bahasa yang muncul gitu kan. Yang bahkan kalau diri gue sendiri gue nggak tahu itu artinya apa, tapi gue ikut melontarkan itu karena kita tahu nih dari dia, gitu kan. Sampai akhirnya kadang di rumah pun gue ikut keceplosan. Jadi gue itu dampaknya tuh paling besar tuh dia tuh membawa habit buruk gitu bagi hidup gue kan. Jadi kayak terus juga sifat gue yang sama dia itu jadi kebawa ke lingkungan juga. Yang dimana kalau misalnya gue suka ngomong kasar, gue suka emosian, gue suka marah-marah, itu bisa kebawa loh sampai gue ngomong ke orang tua gue. Bahkan kadang gue suka nggak nyadar kalau gue tuh ngomong sama orang tua gue tuh pakai nada tinggi gitu. Kayak misalnya dia nanya, orang tua gue nanya dengan nada rendah, kayak misalnya kamu lagi ngapain dek gitu. Nanti gue tanpa sadar gue lagi jawab, inilah. Iya bener. Gue tuh dulu tuh sensian banget sama orang tua gue kalau misalnya dia lagi nanya
Terus sampai mama gue tuh bilang kayak, bisa nggak sih kalau ngomong itu nadanya pelan, kamu lagi ngomong sama mama gitu. Dari situ gue langsung kayak, aduh kebiasaan nih sama orang ini gue ngomongnya gini gitu. Jadi dampaknya tuh pokoknya banyak banget gitu, tapi yang terutama itu ke habit sama ke mental gue. Kalau ke mental, selepas dari hubungan yang toksik antara pertemanan dan pasangan itu, gue jadi takut untuk berteman, takut untuk kayak misalnya ada teman baru nih, gue takut untuk memulai omongan gitu. Terus gue takut untuk mendalami orang ini tuh, untuk deket jadi sahabat itu gue takut. Kalau untuk ke pasangan kayak misalnya gue jadi takut untuk kenal berbagai cowok di mana-mana, itu gue jadi takut kayak untuk menutup diri gitu. Lebih ke itu sih, mental sama dia membawa dampak. Tapi kayak tadi nih gue bilang, yang tadi akibat-akibatnya yang lu sebut itu jangka panjang atau lu langsung merasakan itu? Setelah lu kenal temenan langsung merasakan itu, atau lu temenan lama lu baru merasakan itu? Jangka panjang, yes. Nah, di sini kita tahu ya teman-teman, kalau hubungan yang toksik ini nggak bisa langsung ketahuan, tapi saat kalian ketahuan, kalian ngerasa kalau wah kayaknya hubungan gua sama dia ini udah toksik nih gitu. Nah kalau tadi bener banget yang dibilang kalau akibatnya ini jadi habitnya buruk, jadi kebiasaannya jadi buruk. Itu juga yang gua rasakan, sekarang, bahkan dulu saat sama pasangan gua. Yang sebenarnya nggak boleh nih di seumuran, ngapain sih, gak istilahnya seumuran kita nih bukan waktunya untuk pacaran gitu. Waktunya buat kita berkarya, waktunya buat kita senang-senang. Pergunakan waktu kalian dengan baik, buat hal-hal yang baik juga gitu. Gak usah buang-buang waktu kalian buat hal-hal yang kayak gitu. Itu semua ada waktunya, men. Dan gue pun sebenarnya ini gue pribadi ya, ini statement gue pribadi, gue sangat menyesal gue bisa pacaran dulu, bisa mengenal cowok lebih awal. Gue sangat menyesal gue nggak mendengarkan kata-kata orang tua gue yang nggak boleh pacaran dulu. Gue benar-benar menyesal karena di umur gue yang sekarang nih, gue baru mikir kayak, oh my god, kalau gue nanti saat gue mungkin 10 tahun ke depan gitu, atau 8 tahun ke depan, gue bisa punya hubungan yang benar-benar dengan pasangan gue, dan itu yang pertama dan terakhir. Itu jadi satu kebanggaan gak sih? Bener gak sih? Bener-bener. Nah gitu teman-teman, jangan sia-siakan waktu kalian. Dari akibat tadi gue jadi teringat satu ayat nih, ayat yang ngomong kalau pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu Tuhan pernah bilang kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan tadi dari akibat yang Esther udah paparin, itu kelihatan banget kalau ternyata Esther nih terjerat dengan hubungan yang toksik. Terlihat dari cara dia cepat tersinggung, ngomong ke mamahnya nada tinggi lah, terus apa lagi Tar? Cepat emosi, terus juga kata-katanya mulai nggak bener nih, pergaulannya mulai nggak beres nih, merusak diri sendiri. Nah itu gitu sih. Nah buat cara mengatasinya mungkin dari gue, teman-teman harus ingat, teman-teman harus renungin. Kalian masuk kamar, nggak perlu hal-hal yang ribet. Kalian cukup masuk kamar, kalian jangan bengong ya. jangan bengong, tapi kalian pikirin apa yang udah kalian lakukan hari ini. Lakukan itu setiap hari, karena ini efektif banget guys. Ini gue berbagi tips ya. Setiap malam sebelum tidur, setelah baca Alkitab, gue selalu
merenung. Curhat sama Tuhan. Ya bisa curhat sama Tuhan, tapi kalau dari gue biasanya lebih sering merenung akan apa yang udah gue lakukan hari ini. Gak usah mikirin yang ke belakang, gak usah mikirin yang ke depan bakal kayak gimana, tapi tuntaskan dan pikirkan hari itu juga. Contoh, kayaknya tadi gue misalnya contoh ya guys, Contoh. kayaknya tadi gue abis nyolong deh pulpen punya temen gue. Kira-kira kalau gue balikin itu dia bakal marah atau enggak ya? Pikirkan itu semuanya. Dari situ kalian bisa tahu hubungan kalian tuh toksik apa enggak, kayak gitu. Dan caranya adalah kalian harus sadar kalau jangan pernah takut untuk gak punya temen ya Ter. Bener gak? Bener. Jangan cuman karena gua kalau bilang no ini dia nggak bakal mau lagi nih sama gua, nggak bakal mau temenan lagi. Itu jangan sampai ya, bener gak? Bener. Kayak buka mata kalian, apa yang benar kalian perjuangin itu, apa yang salah tinggalkan. Ya apa yang salah tinggalkan. Terus juga pasti ada omongan kayak gini, ya lu kan gak ngerasain jadi gua, bener gak? Itu sering banget. Itu sering banget ya, bahkan kita ngerasain. Ya lu kan gak pernah ngerasain jadi gua, terus kalau gua gak punya temen kayak gimana? Gua harus kayak gimana? Gini. Carilah, berteman boleh tapi tidak bergaul gitu. Yang dimaksud berteman tidak bergaul tuh kayak gimana? Kita boleh temenan sama mereka, kita boleh temenan sama dia, tapi jangan sampai gara-gara dia hidup kalian sia-siakan. Jangan cuman gara-gara dia kalian ikut-ikutan yang gak bener. Jangan pernah takut bilang enggak. Jangan cuman gara-gara dia hidup lo jadi hancur. Ingat penyesalan itu di akhir. Mungkin podcast kita kali ini agak keras ya, agak dalam. Cuman gue mau tekenin sama kalian semua, kalau hidup kalian itu di masa remaja ini, hidup kalian yang sekarang itu benar-benar berharga. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan itu. Jangan buat hidup kalian ini, istilah kasarnya itu sia-sia cuman karena hal-hal yang gak bener kayak gitu. Kayak gitu sih cara ngatasinnya. Merenung, berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan, kalau saya terjerat dengan toxic relationship ini, Tuhan yang kasih jalan, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang tunjukin nih, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang tunjukin sebenarnya area mana sih yang gak bener gitu. Kalian gak usah perlu kaget, mungkin entah itu sahabat kalian ternyata toxic, bener gak? Siapa tahu abis denger ini jadi sadar. Iya, bener ya. Kayak gitu sih, jangan pernah takut gak punya temen. Perjalanan masih panjang guys, masih banyak banget yang perlu kalian kerjakan. Pasti kalian gak mau kan terus tergelut dengan yang namanya pasung di kaki, belenggu. Karena toxic relationship itu adalah belenggu, betul sekali. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini itu, sadarlah area mana yang kalian merasa kayaknya nih gue udah toxic nih, gue udah merasakan relationship yang toxic gitu. Kalian harus sadar kalau akibatnya itu ternyata merugikan diri kalian sendiri dan bisa merusak diri kalian sendiri, dan kalian harus bisa keluar dari toxic relationship
Gak boleh takut gak punya temen, jalanin aja hidup teman-teman dengan baik, karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kalian. Betul? Betul sekali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Rate and review dan nonton podcast kita di semua platform. Oke, sekian dari cerita kita minggu ini. Ada apa nih? See you, nonton terus ya. Bye.